Dan beliau uniknya lagi, dalam waktu 2 hari beliau diijabah doa beliau dengan wasilah amalan sholawat. Jadi buat teman-teman semuanya, ayo mari kita semangat bersolawat setiap hari. Karena bersolawat itu baik sekali. Bersolawat itu sesungguhnya kita sedang mematuhi perintah Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah perintahkan dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56 agar kita, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah engkau kepadanya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wat tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga sobat Winner semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terjaga kesehatan, keselamatannya serta diberkahi umur yang panjang yang berkah. Dimudahkan setiap urusan sobat Winner semuanya, dilunaskan seluruh amanah-amanah hutang baik riba maupun non riba, serta dijadikan setiap kesedihan sobat-sobat Winner semuanya menjadi kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Sobat Winner semuanya, kesempatan kali ini saya membawakan banyak sekali cerita dari sobat Winner. Ini kebanyakan saya tadi searching, saya scroll dari video saya yang lama. Ternyata banyak sekali di sana pengalaman yang disampaikan oleh sobat Winner semuanya dari beliau-beliau semua yang ahli mendawamkan sholawat. Nah, ini dengan tujuan apa? Supaya sobat Winner semuanya yang masih belajar mendawamkan sholawat, yang masih belajar untuk istiqomah, agar apa? Agar terus istiqomah mendawamkan sholawat. Jangan pernah kendor, jangan pernah nanya-nanya dalam beramal soleh. Kapan ya kok belum diijabah? Katanya ini, katanya itu, kok belum. Jangan-jangan bohong. Nah, kalau sudah seperti itu berarti apa? Berarti di sini sobat Winner sudah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya dalam setiap amalan apapun itu, niatkan semuanya karena Allah taala. Bersolawat niatnya karena Allah taala. Baca Al-Qur'an niatnya karena Allah taala. Apapun itu kita niatkan amal soleh kita karena perintah Allah taala, karena kita mematuhi perintahnya Allah taala. Perkara duniawi biar mengikut saja. Duniawi itu hanya bonus, ya. Jadi tata caranya kalau mau bersolawat, solawat dulu niatnya karena Allah Ta'ala. Setelah itu baru bermunajat kepada Allah, mohon kepada Allah apa yang menjadi hajat kita. Nah gitu. Jadi doa-doa yang diawali dengan solawat itu akan menjadi, solawat tersebut akan menjadi sebab doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita itu antara langit dan bumi menggantung di tengah-tengah, tapi setelah kita dahulukan dengan solawat akan menembus ke langit. Oke, kita langsung simak cerita ini. Yang pertama dari akunnya namanya Ali Manun 83. 6 bulan yang lalu ini beliau komen di video pertama saya. Orang yang belum pernah mengalami kesulitan seperti Mbak mungkin juga nggak akan percaya, tapi saya percaya 100% bahwa sholawat bisa untuk pengobatan. Yang pasti kita yakin Allah Maha Segalanya. Bagi Allah hal seperti itu sepele. Sholawatlah secara terus menerus. Allah saja bersolawat kepada Nabi, apalagi kita yang hanya manusia biasa. Betul. Jadi ini yang beliau maksud adalah, yang dimaksud oleh Mas Ali ini, perintah Allah dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah engkau kepadanya. Ya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau malaikat-malaikat Allah saja bersolawat kepada Rasulullah, kita sudah selayaknya sebagai manusia juga bersolawat kepada Rasulullah sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Yang ini dari Bunga Mawar. 6 bulan yang lalu di video yang sama, saya juga pernah terlilit hutang banyak banget. Gaji habis buat bayar utang, sampai saya sering sholat nangis dan doa sama Allah Subhanahu wa taala. Aku bilang dalam doa, bicara sama Allah Subhanahu wa taala, nangis, apa aku harus paket supaya dapat pesangon, tapi perusahaan lagi goyah. Ini kayaknya ambil paket perusahaan kalau misalnya beliau keluar dari kerjaan lah, intinya gitu ya. Sholat, zikir, nangis, dan aku tiba-tiba jatuh sakit dan perusahaan memutuskan aku dikeluarkan dapat pesangon. Masya Allah, tabarakallah. Di balik musibah ada hikmah. Judulnya seperti itu. Beliau sakit karena mikirin masalah hutang beliau, malah diambil keputusan oleh pihak perusahaan, beliau
diputus ya dari pekerjaan sehingga diberikan pesangon. Alhamdulillah utang-utang sudah lunas walaupun aku nggak kerja. Allah SWT Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan aku juga suka kasih ke yatim piatu biar sedikit. Ya Allah SWT begitu baik sama aku. Jadi memang betul dari setiap rezeki kita itu ada hak-hak orang lain. Aku tadi ini ya sempat baca salah satu komen gini, kalau udah dapat gaji dari YouTube jangan lupa berbagi, bla 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 segala macem. Intinya gini teman-teman, saya berbagi, siapapun berbagi, tentunya nggak perlu memberitahu kepada orang lain gitu ya. Tapi kalaupun misalnya nanti suatu saat aku punya channel khusus, misalnya aku pengen berbagi, ya itu juga terserah aku gitu loh. Jadi intinya kita berbagi itu dari hati kita di sini, bukan karena disuruh-suruh sama orang lain. Jadi insya Allah saran tersebut baik dan saya sudah lakukan, dan memang saya tidak beritahu ke publik untuk sedekah saya ini. Jadi intinya memang bagus, bersedekah itu bagus sekali. Terus ini dari Inesensia Ines ya, dari Mbak Ines mungkin nama beliau ya. Ini dari video yang sama juga, tapi beliau komen 2 bulan yang lalu. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar, setiap kita bersolawat, Allah akan dikontankan kemudahan rizki. Bayangin aja, dalam 1 hari saya harus ada 2 juta lebih. Saya cuma pegang uang saat itu hanya 100.000. Saya hanya bersolawat setelah sholat subuh sebanyak 500 kali. Dan saya bersolawat sambil ke pasar, cuci piring, dan nyuci. Selalu banyak jalan pada hari itu, ada bayar utang sebagian, ada pinjamkan, dan sorenya dapat arisan seperti yang saya harapkan. Saya yakin janji Allah adalah benar. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang rajin bersolawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mbak Ines ini pada hari itu beliau harus ada uang 2 juta. Beliau yakin saja kepada Allah, beliau bersolawat. Apapun kegiatan beliau bersolawat, beliau nyuci piring, beliau nyapu, beliau pergi ke pasar, bersolawat. Di mana saja bersolawat boleh, kecuali di toilet sama di kamar mandi jangan bersolawat. Jadi sobat Mirsa semuanya kalau bertanya apakah solawatnya duduk dalam satu majelis? Tidak. Solawat bisa sambil nyapu, sambil ngepel, sambil ke pasar, sambil berkendara boleh, bisa bersolawat. Nah beliau ini mendapatkan kemudahan untuk membayarkan tadi yang 2 juta dari banyak arah yang beliau tidak sangka-sangka. Seperti yang tadi diceritakan, beliau dapat pinjaman, dapat arisan, terus dapat apa lagi tadi itu, banyak sekali Allah mudahkan untuk beliau. Ini ceritanya lucu. Udah lama beliau komen dan saya sempat baca dulu ya, tapi sebetulnya ceritanya unik gitu. Doa Ortu nama channelnya. Cerita saya kerja di counter HP saya dicuri dan dibawa kabur. Saya hampir dipecat, dibentak-bentak sama bos, namun saya yang bawa kabur HP sudah 1 bulan tidak ketemu-temu. Lalu saya bersolawat dan perampok datang lagi mencuri HP di counter sebelah. Entah kenapa, bodoh banget sih, Masya Allah. Entah kenapa, banget si perampok, lalu ditangkap dan kerugian saya dibayar oleh istrinya. Ini kisah nyata yang paling aneh, membuat perampok kembali tanpa pikir panjang. Itulah pengalaman saya tentang solawat. Jadi lucu beliau ini. Beliau jaga counter, handphone hilang dicuri perampok, beliau sholawatin. Sebulan kemudian ya, si perampoknya datang lagi nyuri di counter sebelah, ketangkep. Setelah ketangkep itu, nah akhirnya akan ketahuan nyuri juga di handphone itu, akhirnya diganti. Itulah keajaiban sholawat. Nah ini dari Mbak Dita Ratu Sonia. Masya Allah, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh besar. Memang benar keajaiban sholawat sangat amatlah besar. Saya sudah merasakan sendiri posisi waktu itu keadaan uang lagi menipis. Gajian masih lama di rumah, hanya ada makanan ala kadarnya. Bingung nggak sengaja buka YouTube, ada sholawat Jibril pelancar rizki. Memang betul. Sholawat Jibril itu yang lafaznya Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Itu terkenal sekali sebagai penarik rizki yang paling dahsyat. Jadi kalau teman-teman semuanya berdagang, jualan, apapun itu, baca terus sholawat Jibril ini, bagus nih. Di situ saya membacanya entah nggak ingat sampai berapa kali, dan di situ saya nangis. Nggak lama dari itu, kakak saya dan istrinya datang ke rumah membawa martabak. Ketika dia ingin pulang, saya diberi dia uang. Jujur saya kaget. Masya Allah, emang sekejap kalau Allah ingin membuktikan. Masya Allah, tabarakallah. Itulah kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Nah ini dia yang sesuai judul. Yang dapat berapa nih tadi?
saya simpan terakhir dulu ya. Ini masih ada satu lagi dari Mbak Gina Novia. Alhamdulillah betul sekali Mbak. Tadi saya baru selesai baca sholawat 15 menit kemudian ada telepon bahwa ada yang mau meminjamkan uang untuk berobat abang saya karena tidak ada biaya untuk berobat. Sholawat emang doa yang mustajab. Masya Allah, tabarakallah. Jadi beliau 15 menit sebelumnya bersolawat, 15 menit kemudian ada yang telepon mau minjamkan uang untuk berobat abang beliau. Alhamdulillah. Semoga abangnya sekarang dalam kondisi sehat walafiat ya. Terus ini dari Mbak Diantri. Alhamdulillah Kak, setelah aku ngikutin apa saran Kakak, utangku pinjol 20 juta lunas dengan waktu 2 hari. 20 juta lunas dalam waktu 2 hari. Aku bersyukur banget dah nggak terjerat lagi sama pinjol. Semoga yang di luaran sana bisa selesai semua utangnya. Allah nggak tidur kalau umatnya berusaha dan berdoa. Sholawat memang benar-benar bisa menolong kita. Masya Allah, tabarakallah. Ini beliau ceritanya hampir mirip sama saya dulu. Kalau saya dulu 25 juta, beliau 20 juta. Dan beliau uniknya lagi, dalam waktu 2 hari beliau diijabah doa beliau dengan wasilah amalan sholawat. Jadi buat teman-teman semuanya, ayo mari kita semangat bersolawat setiap hari. Karena bersolawat itu baik sekali. Bersolawat itu sesungguhnya kita sedang mematuhi perintah Rabb kita, Allah SWT, yang mana Allah perintahkan dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56 agar kita, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah engkau kepadanya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau berpikirnya bahwa solawat kok buat uang, solawat kok buat cari fulus, solawat kok buat minta ini, minta itu gitu ya, ingat, sholawat itu sebetulnya perintahnya Allah SWT. Jadi buat teman-teman di luaran sana yang bersolawat, jangan dicemooh, biarkan, karena beliau sesungguhnya sedang mematuhi perintah Robnya. Buat teman-teman yang masih belum mau bersolawat, gak usah mencemooh yang mau bersolawat ya. Jadi intinya bersolawat itu niatkan yang pertama karena Allah Ta'ala. Setelah itu bonusnya akan mengikut. Bonus duniawi, dapat rizki-rizki yang melimpah itu akan mengikut. Bonus yang lain apa? Ketenangan batin, itu juga bonus berkah dari amalan sholawat tadi itu. Jadi buat teman-teman semuanya tetap dijaga semangatnya ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa memberikan motivasi buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.